Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kekisruhan politik ini semuanya dimulai dari Jokowi sebagai presiden. Ketika dia mengatakan 20 di Halim 24 Januari 2023 yang lalu bahwa presiden punya hak politik, hak demokrasi. Oleh karena itu presiden boleh kampanye dan boleh memihak. Menteri-menteri juga begitu. Karena mereka adalah tokoh publik, tokoh politik, jadi punya hak untuk kampanye dan memihak paslon tertentu. Ini asal muasal yang menimbulkan akibat yang luas di masyarakat. Dan kita lihat akibatnya sekarang mulai terasa sebelum pemilu 2024 ya, yang akan berlangsung 6 hari lagi. Sejumlah hakim di Jawa Tengah itu terang-terangan mendeklarasikan memihak pada paslon 01 Anies Baswedan dengan mengacungkan telunjuknya, menunjukkan angka 1, padahal mereka ASN, aparatur sipil negara. Dan mereka mengatakan, kenapa kita nggak boleh memihak? Presiden saja memihak. Coba kita lihat konsekuensi ucapan presiden. Presiden memihak anaknya 02. Terus di bawah presiden para TNI, Polri, kepala desa, terus kemudian pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kecamatan hingga desa, seluruh ASN, TNI, Polri tentu akan punya pandangan. Kalau presiden saja boleh memihak, kenapa kita nggak boleh memihak? Loh, itu membuat demokrasi rusak kan? Memang pemerintah sudah kelewatan. Dan itulah sebabnya sejumlah sivitas akademi di berbagai perguruan tinggi sampai 40, ketua dewan guru besar, dosen, dan mereka semuanya pegawai negeri, itu kemudian mendeklarasikan. Supaya mendeklarasikan apa? Prihatin terhadap keadaan bangsa kita. Dan mereka mengingatkan yang dari UNBRA, Universitas Brawijaya Malang, supaya penyelenggara pemilu dan pemerintah dari pusat sampai desa itu independen, itu netral. Begitu juga ya, penyelenggara pemilu itu harus melaksanakan aturan dengan sesungguhnya dan juga bersikap netral. Ada suara-suara yang masih jernih, masih bening dari berbagai kampus, termasuk yang diutarakan oleh Profesor Harkris Tuti Harkrisnowo sebagai Ketua Dewan Guru Besar di Universitas Indonesia yang ingin demokrasi, proses-prosesnya berlangsung secara jujur dan adil. Sehingga mereka yang dari UI itu beberapa hari yang lalu dengan lantang mengkritik pemerintah. Tetapi deklarasi dari UI yang dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besarnya, yaitu Profesor Harkristuti Harkrisnowo, itu mendapat serangan tajam dari paslon 02 dan juga dari istana. Menurut Ari Dwi Payana selaku koordinator staf khusus presiden mengatakan ada upaya, katanya, ya ditujukan ke UI, ada upaya mengorkestrasi narasi politik untuk kepentingan elektoral. Dan kemudian selain istana, serangan tajam itu juga dari kubu 02, yaitu Prabowo Gibran, yang mengatakan upaya atau deklarasi dari UI dan kampus-kampus lain itu adalah satu bentuk dari satu sikap partisan yang memihak paslon tertentu, kira-kira begitu.
Tentu saja ucapan dari istana dari kubu paslon 02 itu membuat Profesor ya, Harkristuti Harkrisnowo itu marah besar ya. Dia mengatakan pemerintah, kenapa mereka itu bersuara lantang sekarang baru muncul, karena pemerintah katanya sudah kelewatan, sudah dikasih nasihat, sudah dikasih teguran, tapi masih melakukan penyimpangan demokrasi. Makanya mereka itu mengingatkan kembali supaya proses-proses demokrasi itu berlangsung dengan jujur, dengan adil. Karena mereka merasa ini adalah bangsa milik kita semua dan akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara yang lebih baik. Apalagi kata Profesor Harkristuti itu, dia mengatakan pekerjaan mereka sebagai dosen adalah mendidik etika generasi baru, mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Jadi mereka atau UI tidak terima ya deklarasi itu disebut sebagai partisan. Karena mereka atau ibu siapa itu profesor itu mengatakan mereka adalah sudah senior, mereka sudah apa istilahnya itu over the hill, sudah melampaui puncak karir dan mereka sudah tua dan tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak ingin mendapatkan apa-apa dari pernyataan itu kecuali mengingatkan penguasa supaya proses-proses demokrasi berlangsung jujur dan adil dan bisa mewariskan Indonesia yang lebih demokratis, yang lebih jujur dan adil untuk generasi mendatang. Jadi sekarang ada kecenderungan baru, bukan kecenderungan, fenomena baru. Kampus-kampus besar, kecil, menengah, baik yang Islam, nasionalis maupun yang Katolik, itu semuanya menyuarakan keprihatinan yang sama, seruan moral dari kampus terhadap penguasa yang memang sudah melakukan penyimpangan dan kelewatan. Semuanya tentu kita tidak lupa ucapan dari Joko Widodo selaku presiden yang mengatakan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur hari Rabu tanggal 24 Januari yang mengatakan presiden boleh kampanye dan boleh memihak, begitu juga menteri boleh kampanye dan menteri boleh memihak. Seharusnya presiden itu adalah tidak boleh kampanye dan tidak boleh memihak. Sikap politik yang lebih jernih diungkapkan oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Presiden dia mengatakan, saya sebagai wakil presiden, posisi saya adalah netral dan tidak memihak. Satu ungkapan agung yang masih menghargai nilai-nilai etika di dalam politik, tapi nilai-nilai etik. Ya, etika itu yang menurut Franz Magnus Suseno mengatakan etika itu sudah diludahi oleh orang-orang tertentu dan jangan pilih pemimpin yang sudah meludahi etik, kata ya filsuf Katolik yaitu Franz Magnus Suseno. Apakah kita nggak malu sebagai negeri Muslim yang penduduknya Islam terbesar di dunia dan punya presiden beragama Islam, punya menteri-menteri beragama Islam, melanggar etik dan meludahi etik dalam demokrasi kita, dan malah ada satu paslon yang mengatakan ndasmu etik, satu ungkapan yang sangat kasar dan dia meludahi etik dengan cara belak-belakan, terang-terangan di depan ruang-ruang publik. Dan inilah satu contoh pejabat-pejabat yang merusak proses-proses demokrasi sehingga demokrasi berjalan untuk memperkuat kepentingan kelompok dan menguatkan dinasti politik.
sang penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.